Sabu lah. Begitu. Iya. Kita tidak tahu nih kalau dikasih minum ini. Aman Pak. Saya sebenarnya ada jatah minumnya, tapi dikasih aja. Siap. Selamat datang. Thank you. Halo semuanya, saya Ada Muhammad dan selamat datang kembali di Belajar Akrab. Hari ini kita belajar akrab sama DJ Sonwe. Itu biasanya ada ininya, ada soundboardnya. Tadi kan sebelum kita mulai, abang tanya kita mau bahas apa. Ya. Saya juga bingung mau bahas apa. Makanya sebelum podcast itu saya tanya ke yang terdekat dari saya yang kenal abang, Restu. Waduh. Abang bilang, saya nanti mau podcast sama Bang Sonwef, sama Bang Jess. Tanya apa ya? Dia bilang, apa? Kok tanya ini aja? Abang ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya dipegang apa gimana? Tak pegang aja. Boleh, pegang boleh, taruh boleh, terapa bebas sih sebenarnya. Mikas. Iya. Boleh. Dan itu juga men-trigger saya buat, iya betul juga karena waktu dia cerita tuh abang tuh apa DJ bisa. Tadi Raffi bilang rap bisa. Aduh. Iya. Apa graffiti bisa. Ngebar bisa. Terus apa lagi dia bilang stand up bisa. Jadi yang saya mau tahu itu dulu, abang nih sebenarnya apa? Biar nanti kita tulis nama di sini nih. Apa Sonwef terus apa di bawahnya? Apa? Bahasa gaulnya sekarang as per today apa? Aduh ya Allah, capek sekali. Sebenarnya kalau sekarang ya barista /DJ. Tapi yang sebelum itu dilakukan kayaknya banyak sekali tuh. Banyak. Apa aja yang pernah dicoba dalam hidup? Coba dari yang pertama sekali, skill pertama sekali yang mungkin menghasilkan atau tidak, pokoknya yang dipelajari pertama apa? Musik. Masih nyambung loh sama DJ lu. Betul masih nyambung sama musik. Itu waktu umur? Itu pertama kali itu les piano kelas 4 SD apa ya? Orang kaya. Bukan les piano. Les piano orang kaya. Bukan begitu, tapi maksudnya kan ibu saya bekerja cukup keras supaya saya bisa miskin di lingkungan orang kaya gitu loh. Oke. Les piano. Jadi ketika yang lain les piano, mau nggak mau kamu les piano sana. Ngapain? Biar membaur. Kayak ngobrolnya nyambung gitu. Iya. Itu kuncinya dari apa gitu. Iya. Terus habis les piano? Nah, pertama tuh piano, tapi nggak nyambung lah maksudnya kan. Gimana ya? Terlalu jaringnya kan kayak jempol semua nih kan gemuk. Jadi nggak cocok aja main piano gitu. Akhirnya pindah belajar main bass. Oke. Jadi bilang abang bisa semua alat musik. Kecuali keyboard sebenarnya kayak kurang kaku aja. Oh, iya, kecuali piano yang dicoba karena nggak minat. Cuma selesai satu buku. Bass. Habis itu belajar drum. Kalau gitar wajib lah mandatory. Keren. Tapi gitar ya belajarnya klasik dulu. Keren. Itu tuntutan orang tua. Saya tidak bisa main gitar sampai sekarang. Jariku ini tebal jadinya tuh biasanya tuh kalau ini main gitar tidak bisa sama sekali. Kayak kapalan gitu. Iya. Tapi saya tidak bisa main gitar string, gitar nilon boleh. Karena di sama Aceh itu, maksudnya di keluarga sih sebenarnya. Jadi kayak kakak sepupu apa yang main gitar semua gitarnya pasti ada yang nilon gitu. Karena belajarnya metik, bukan yang genjreng. Sama Aceh itu sampai udah ditanam jadi ubi. Boleh gak sih? Boleh kan bukan mama. Oke. Astagfirullahaladzim. Boleh. Sama Aceh itu sampai beliau berpulang ya. Nggak bisa main genjreng jelek kayak anak SD. Ininya dipetik. Tahunya dipetik, kalau main petik lagu apa aja dikasih dipetik sama dia. Tapi ini sebenarnya waktu belajar musik itu atas dasar apa? Maksudnya kayak ada dorongan memang suka kah? Atau kayak tuntutan keluarga. Kenapa keluarganya backgroundnya musisi? Backgroundnya musik gitu. Kalau Aceh ini kan paduan suara. Aceh dosen musik. Jadi mau tidak mau kalau anaknya bodoh soal musik malu kan saya digebukin di rumah. Ini VOC ini yang membesarkan gitu. Terus habis jadi musik mau tidak mau ya bisa bermusik. Cuma ketika masuk SMP gitu jadi anak band kan sekolahnya saya lahir besar Jogja tuh.
Lahir besar. Jadi lahir di Jogja sampai SMA di Jogja. Oke. Tiba-tiba ada di sini. Kenapa tiba-tiba ada di sini coba? Naik pesawat. Iya. Maksudnya kan orang biasa tuh kita orang Jayapura ke Jogja. Ini orang Jogja ke Jayapura ini bagaimana maksudnya? Nah, kebetulan itu pas SMA orang tua pindah ke sini. Karena kan orang tua sebenarnya bapak kan di sini toh. Warlock. Dia yang pegang remote-nya Danau kayak ini. Satu lah Mbak Rara tapi laki. Orang Sentani berarti. Iya, kebetulan. Saya juga nggak tahu kenapa ibu saya bisa milih bapak saya itu kayaknya dipakai tiup-tiup. Bisanya ini. Siapa itu jelek. Sama itu cantik. Tapi bisa itu luar biasa. Beauty and the Beast. Terus SMA pindah ke sini. SMA pindah ke sini. Akhirnya lulus di salah satu SMA di Jayapura. Sekolah. Saya tidak perlu menyebutkan sekolah kayak ini. Tidak perlu. Numpang lulus gimana? Mata buka mata lulus aja. Oh iya. Terus akhirnya kuliah juga di sini. Karena kalau dilepas di kuliah di Jogja berarti macam bilang hancur. Dengan background yang nakal tuh. Kita kan salah pergaulan sejak kecil. Oke. Karena pergaulannya salah, macam bilang kuliah sini aja walaupun sempat udah keterima di beberapa universitas di luar di Jogja. Di Jogja terutama. Oh, janganlah sini aja. Nanti kamu nakal mati gara-gara overdosis kadang. Oh, mana sih? Yang obat-obat. Iya. Overdosis paracetamol. Badan dingin sampai. Nah begitu akhirnya kuliah di salah satu kampus di daerah Perumnas 3. Cuma satu kampus di Perumnas 3. Apalagi kalau bukan UI. Uncen Indah. UGM Universitas Genteng Merah. Ada aja. Terus tadi kan kita lagi bahas skillnya musik. Musik berhenti di pas SMP, SMA. Ya, SMP sampai SMA tuh masih jadi anak band lah. Masih ada jadi band. Masih ngamen-ngamen. Di Jogja. Di Jogja. Seru tuh kayaknya kalau di Jogja kayaknya. Ya, namanya miskin kalau nggak mau. Jadi sebenarnya musik buat survive ya? Musik buat survive mau nggak mau. Bukan yang hobi. Bukan hobi. Kalau nggak ngamen nggak dapat uang taksi pulang masalahnya. Karena dikasih uang jajan plus uang taksi termasuk include. Tapi habis buat makan nasi goreng babi kan nggak bisa gitu. Oke. Hitungannya matematikanya nggak masuk mau ngamen supaya ada uang taksi gitu. Oke. Terus habis itu setelah SMA berarti pas di sini musik ditinggalkan atau? Ditinggalkan karena akhirnya cuma buat main-main di gereja aja gitu. Saya rohani juga ya. Iya. Halo Kemenak ada lowongan. Bisakah saya mendaftar? Habis itu apa berarti pas sampai di sini? Sampai di sini akhirnya ya maksudnya setelah musik ditinggalkan. Tidak ditinggalkan sepenuhnya. Iya, setelah musik kayak sudah ya tidak seintens dulu lah. Betul. Akhirnya ketika pindah ke Jayapura nih jadi anak basket. Baru tuh. Baru tahu tuh. Baru nih saya baru tahu ini. Saya cerita siapa ya itu baru. Kok bisa? Kok bisa? Saya juga bingung. Maksudnya apa itu tidak ada buku tutorial gitu, tidak ada buku tutornya. Kaget aja. Tiba-tiba basket karena dari kampus atau? Karena teman-teman kampus, terus beberapa teman yang dari SMA yang di Jayapura ini juga main basket. Akhirnya sama-sama main basket. Nah, tapi sebelum main basket tuh main skate dulu. Bisa. Jago. Anda kalau meragukan saya, kita game of skate. Tapi anak Jayapura skateboarding nggak boleh ikut. Jago ini, mau udah tua ini. Skateboard. Ya, dari situ kan akhirnya ketemu salah satu area teman kantor juga tuh Asap. Siapa? Apa Yakin Wahid? Iya. Oke. Kayaknya udah penting nih. Nanti kayaknya akan dimention lagi. Terus habis gaji. Habis skateboard. Bercanda. Basket. Main skate. Jadi main skate dulu, habis itu main basket. Karena tapi kan, ini udah betul-betul kalau musik kemarin kan kayak ada paksaan dari keluarga dan juga kayak menjalaninya antara enjoy atau tidak gitu lah. Pas di skateboard sama basket nih berarti sudah yang pure jati diri. Pure pergaulan sih. Saya orangnya gampang terpengaruh gitu. Oh, karena teman main ini ikut.
Karena kan maksudnya kalau dulu di Jayapura tuh studio band tuh jarang-jarang ya. Betul. Seingat saya tuh di Cigombong, Hargapura, itu aja yang saya tahu. Sisanya rock and roll parah gitu. Maksudnya kan apalagi karena terus selain itu musik kan orang sini lebih seneng yang kayak gimana ya? Dulu tuh lebih ke rock klasik. Iya. Kan teman-teman band mainnya apa? Gebiar-gebiarin lagu apa sih? Gebiar. Saya tahunya pas bilang gebiar-gebiar saya ingatnya genjer-genjer di kepala. Oh, genjer-genjer. Oh, genjer-genjer. Genjer-genjer. Saya tidak terafiliasi dengan apapun. Ya, jadi kan kebanyakan kalau dulu anak-anak band di Jayapura, saya nggak ngomong umum ya, cuma anak sekolahan. Ya. Yang ikut lomba di Hola Plaza Tahun berapa tuh? tahun 2011. Oh ya. 2012 doang ada ikut lomba-lomba gitu. Masih kecil. Anda cukup muda ya. Jangan bikin saya ngerasa tua dong. Terus. Jadi ketika ada lomba band di Hola Plaza, kebanyakan lagunya kalau nggak coklat, Ya. bendera kan 17-an tuh biasanya. Oh iya betul. Coklat bendera hanya bilik bambu. Ya. Nah, sama itu lagi satu. Kalau lupa judulnya apa? Iya begitu. Saya ini anaknya punk rock, Pak. Oh. Itu kenapa bisa masuk banget ke sama skate itu dari situ. Oh. Karena kulturnya dulu. Berkaitan nih culture-nya nih. Terus habis apa berarti jago skate, musik sudah, skateboard, basket, habis basket. Tapi nih basket nih di aimnya profesional kan tidak? Kayak dalam waktu menjalani basket tuh saya mau jadi kayak pemain profesional. Saya mentok main paling jago tuh main paling jago. Saya by one lawan The Professor. Alah. Rico Lubis. Bab. Dulu paling mentok. Rico Lubis main sama profesor. Paling mentok main basket sama, jadi dulu dari SMA itu lawan anak SMA HIS Hillcrest International School yang di Sentani itu. Oh, Itu HUS. Saya pikir teman saya tinggi. Ya. Ternyata di HIS ada yang lebih tinggi lagi. Karena dong rata-rata orang luar gak sih? Iya, kita kan minumnya air tajen cucian beras tuh. Iya. Minumnya susu, Pak. Beda. Nutrisinya beda. Kita banyakin karbohidrat nih. Gimana? Terus? Nah, itu aja kalau basket untuk sampai situ. Kalau DBL enggak lah. Enggak sampai di DBL. Enggak sampai. Habis basket. Habis basket itu fokus kuliah. Fokus kuliah. Kayaknya. Berarti kalau fokus lulusnya 3,5 tahun. Enggak. Berapa tuh? Enggak wisuda. Kan fokus. Terus side track. Saya itu Sapunim di Uncen itu belum belum ada angka 2-nya di depan. Setelah itu dimnya kan biasa kayak 2014 misalnya 2014. Sapunim itu masih 012. Ketahuan kan angkatan berapa gitu. Angkatan bersenjata. Saya masuk kampus itu belum pasang paving block. Jadi bukti, jadi saksi hidup pembangunan kampus. Jadi kalau masih jadi kalau orang tanya, "Kak, berapa lama Kak kuliah di sana?" gitu. Saya melihat proses pembangunan kampus ini secara real time. Betul yang dari pasang paving block, ada CCTV, parkiran di aspal. Mama. Biasa tuh yang rasakan itu kayak sudah lulus baru kampus tambah bagus. Ya, Ini tidak. biasa kan alma mater tuh kan kayak mantan, mau ditinggal jadi bagus. Gitu. Ya, ini tidak. enggak. Selama dijalani bagus. Makin bagus loh. Habis fokus kuliah. Habis fokus Terus kuliah. apa lagi? Habis itu sempat gabung di komunitas stand up dulu. Stand up comedy. Nah, di situ saya bertemu teman kantor Anda Restu. Yang di episode pertama. Ya, di episode pertama. Kamu kalau lihat editor Taramut itu, saya juga Taramut. Anak main banyak. Jadi dia ketemu Restu sama beberapa teman yang lain yang sampai sekarang kenal lah, berkomunitas sama dorang dari stand up itu. Itu gabungnya karena memang penasaran sama stand up-nya atau balik lagi pergaulan? Jadi sebenarnya saya lucu karena pergaulan. Terus? Karena kan kalau di Jogja itu ada namanya kayak dagelan gitu toh. Iya. Jadi kayak kita nongkrong nyeletuk aja. Iya betul. Nah, terbawa tuh. karena anak-anak sini merasa kayak
Mas, ya dulu dipanggilnya Mas. Oh gitu. Karena anak Masih pindahan. medok. Oh, saya kira kayak ngomongnya medok gitu. Dulu medok. Oh. Tapi kalau disuruh ngomong serius presentasi gitu mesti medok. Oh. Gak bisa. Ini berarti termasuk serius ya karena dari tadi medok. Nah itu ya begitu. Mas disuruh ikut Dulu stand up. disuruh Mas ini dong ada bikin ini apa? Lomba stand up nih. Mas ikut sudah. Oh, yuk. Oke. Tes. Iya, sabar. Tapi berarti lomba tanpa masuk komunitas. Langsung lomba. Belum masuk komunitas. Belum ada komunitasnya. Belum ada komunitasnya lomba. Lomba aja. Kan ya gitu. Gambling aja. Orang zaman sekarang dunia online kita offline, Pak. Iya. Menguji nasib. Gas. Masuk. Gas, cacing naga. Menang. Naga jadinya. Menang. Kok lucu? Yang menang siapa ya? Ronald. Harapan Ronald ya? Donald. Siapa kan namanya? Ronald ya. Ronald Sugija Pranata namanya. Bukan. Yang pokoknya harapan 1 kalau nggak salah. Abang harapan Jadi 1. juara 4 lah bahasanya kalau tanya gitu. Juara 4. Ih, lumayan. Baru pertama kali. Terus tiba-tiba jadi komunitas. Masuk deh. Karena juara. Saya merasa komunitas ini rekrutmennya seperti karung gitu. Dan saya adalah RW yang diangkat di pinggir jalan. Masuk karung. Kita bikin komunitas nih, kok masuk toh? Iya. Tiba-tiba jadi komunitas. Asli komunitas itu bikin saya ketemu banyak orang lah di Jayapura ini. Banyak orang lagi. Karena kan dari dulu kan di Jayapura semenjak pindah, maksudnya anak pindah tuh. Betul. Bukan yang kayak punya anak komplek. Apalagi dulu saya tinggal di Ruko gitu. Di Waena. Kalau Anda tahu toko Papua, tetangga saya itu. Toko Papua. Nah, ini Waena. Ruko Miras. Oh, oke. Ruko Yoteva. Saya tinggal di Ruko Yoteva. Maksudnya kalau tinggal di Ruko Yoteva kan otomatis tidak ada anak komplek. Betul. Anak kompleknya orang mabuk semua. Betul. Gimana ceritanya? Jadi tidak ada teman bermain. Jadi kayak bahasanya untuk perkenalan ke teman-teman yang lain tuh kayak kurang banyak aja. Pergaulannya di situ aja. Di situ aja, betul. Sekolah, kampus sudah. Pas di Gereja. stand up nih. Pas di stand up akhirnya mulai lebar. Ya. Kenal anak-anak dari sini, dari ABCD lah Komunitas Indonesia Art Movement yang akhirnya dari stand up itu kita geser lagi ke sini. Kemana? Indonesia Art Movement. Oh, abang sempat di IAM Iya. sebagai Dulu pertamanya sih ya maksudnya kayak ikut-ikut syuting aja kan. Terus Dia bilang abang pernah ikut dong web series web series yang Kopi di Bulan Mei. Kopi di Bulan Mei enggak, setelah itu. Jadi setelah Kopi di Bulan Mei Ada web series apa setelah Kopi di Bulan Mei? yang apa? Honda. Yang Yopa, yang Honda. Yang Yopa. Oh iya. Nah, itu kan ada beberapa web series. Sama Iam ikut di situ. Terus pas pandemi kemarin itu lumayan lama loh di. Karena ikut di IAM ini karena dari anak-anak stand up tuh banyak yang beberapa ada yang di IAM juga. Iya. Makanya ditarik ke situ. Makanya tertarik ke situ. Ditarik restu di situ. Abang-abang kita sekarang ngumpul di sini. Habis ditarik dia keluar. Terus tarik dia keluar asem. Ini gimana restu? Kurang ajar kok. Kita kalau bisa bicara antar episode nih satu part. Habis itu masuk di IAM. Ayo sini bang, ikut kita di sini. Tok terus deh. Siu. Wah, dikerjain. Tapi lanjut. Dia apa skill yang didapatkan selain acting? Saya nggak pinter actingnya di belakang kamera aja. Belakang kamera. Dia tahu kamera. Nggak, sebenarnya kan kayak SMA di Jogja kan ambil ekskulnya fotografi. Jadi ada basicnya. Jadi ada basicnya kayak bantuin teman Karel, shout Karel. Karel sinematografer kita itu. Nah, sama Karel bantuin bawain barang, lensa gitu aja. Cuma makin kesini kan sebenarnya dari pertama pindah ke Jayapura tuh kan bermain dengan beberapa teman yang kayak yang bilang anak-anak hip hop lah. Betul. Cuma ya nggak yang terkenal sekali. Iya, gitu. underground. Gang-gang aja. Kenalin sama FL Studio. Itu ketika SMA. Jadi ketika pas di IAM juga akhirnya tahu FL Studio, tahu beberapa DAW lain. Bikinlah ketika pandemi itu akhirnya bikin background musik. Background musik. Okay. Scoring. Iya, scoring. Kita banyak tuh. Saya dan teman-teman saya.
Bikin background musik dijual bukan dijual. Atau dijual mungkin ditontonkan atau di ini kan di mana? Itu kan diputar di TVRI ya. Oh serius? Sorry, pas rekam pandemi namanya. Sama Indonesia Movement. Gokil. Bikin berapa ya? Itu ada 24 episode. Itu bikin berapa gitu. Oh. Ih lumayan dong. Lumayan gak? Hah? Jangan dibahas dong. Exposure-nya lumayan maksudnya kayak orang ini bisa bikin ini nih itu maksudnya iya dong. Tapi akhirnya merasa kayak ternyata saya punya kemampuan di sini juga nih. Maksudnya kayak main alat musik tapi ini direkam digital ya. Digital bisa direkam. Iya. Terus jadi duit juga. Hai. Mulailah dari situ. Terus abis itu dari Indonesia Art Movement sempet nih kayak apa? Pas pandemi sudah mulai berada 2021, berangkatlah ke Jogja. Balik ke Jogja. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Anda. Kayak pidato upacara. Karena akhirnya kan 2021 tuh sebenarnya kayak gak lanjut kuliah tuh. Oh ini masih kuliah nih sepanjang sampai 2021. Saya sudah bilang saya melihat perkembangan kampus. Anak-anak yang waktu saya masuk kuliah masih SD, saya lihat orang kuliah. Saya yang ospek. Ini anak kayaknya dulu masih SD deh. Sepuh. Iya. 2021 tidak lanjut kuliah. Nggak lanjut, memutuskan untuk tidak lanjut. Setelah lanjut, memutuskan untuk tidak lanjut. Selesai nih gimana sih? Lamaan nih temen udah gendong anak. Kita gendong tas. Balik ke Jogja. Balik apa tuh dalam rangka? Tiba-tiba aja. Menimba ilmu dalam dunia sound film. Karena kan sebenarnya ada kakak sepupuku satu kerjanya di bagian itu. Dulu dia masih bagian scoring, sekarang puji Tuhan produser. Siapa tuh namanya? Siapa tuh saya? Saya nggak berani, saya diblokir. Ternyata sudah bukan. Ngambuk ya, susah kalau kerja sama keluarga itu. Gitu. Tapi ini pergi ke Jogja karena ada panggilan buat belajar atau panggilan hati? Saya pengen belajar. Oh gitu. Pengen belajar aja. Ke dia lah. Field recordingnya tuh. Jadi ketika itu akhirnya tanyalah sama sepupu, lu kamu mau jadi apa? Mau jadi anak-anak HEP? Kamu tak kenalin sama anak-anak Hell House? Mau jadi? Dia punya banyak nih channelnya. Bagaimana? Abang-abangan musik. Abang-abangan musik di Jogja. Maksudnya musiknya dia tuh pernah dipakai buat salah satu soundtrack OST catatan akhir sekolah. Legend. Berarti sudah lumayan nih. Preman. Orang Batak kok gimana? Gitu, ya. Pergilah. Apa yang dipilih? Ke sana. Akhirnya saya memilih, adalah beberapa pilihan dikasih. Saya milihnya jadi field recordist. Apa itu field recordist? Jadi ngerekam audio film di lapangan. Oh iya. Yang megang boom. Saya pertamanya lebih ke lari-lari gantiin baterai. Gitu. Kita di bawah rantai makanan. Ya di bawah dulu. Asistennya soundman. Asistennya asisten. Di bawahnya lagi pokoknya. Terus. Tapi banyak lah ya, maksudnya dapat pelajaran banyak jadi asisten field recordist. Terus ternyata kerja di film tuh ya sebenarnya capek. Syuting 50 hari, Satu harinya tuh bukan yang stabil lah gitu. Ya, kru call jam 4 ya. Yeah. Malam sebelumnya kita urep jam 2. Wow. Baru tidur sejam. Tidur sejam, mending gak tidur. Mending di situ aja di set. Akhirnya mikir, inikah alasan kenapa orang pakai sabu-sabu ya? Jam kerja weh. Coba ya akhirnya di situ bertahan-tahan terus kaget gini tiba-tiba ada teman datang dari Jayapura liburan ke Jogja. Siapa tuh? Teman dari Jayapura liburan ke Jogja terus. Laki-laki. Kamu jangan berasumsi di luar kamera ya. Laki-laki Raffi.
Laki datang. Sama mama bapaknya kan juga kenal toh. Ah gitu, oke. Oh nanti kita gini. Lanjutin kuliahnya aja masih bisa gitu. Kuliah di Uncen. Iya, nah, suruh lanjutin. Terus Ini sudah mau 10 tahun. sepuh 10 tahun. Saya lihat 6 generasi wisudain. Sampai berteman sampai alumni 2004 98 aja kenal loh. Saking lamanya kuliah gitu. Cuma akhirnya dibilang, wah bisa nih kuliah lagi mau nggak lanjut gitu. Udah lanjut aja gitu. Pulanglah ke Jayapura. Modal kopong. Modal kosong. Dari film tidak bawa tabungan. Tiket mahal sih. Habis buat pulang. Tiket Jayapura Jogja 4 Jayapura juta tuh 4 jutaan bangetnya. Itu aja Pak. Itu aja yang wow. Saya tidak mau menyebut merek. Yang tidak dapat apa-apa itu tuh. Cuma begini ya, badan saya besar, kaki saya panjang gitu. Gak muat. Direct flight dari Jakarta 6 jam terus jadi patung, gak muat. Sakit. Sampai sini lanjut kuliah betul-betul. Sampai sini dosennya ngambek. Jangan balik. Dosennya ngambek. Nggak, sebenarnya kayak sampai sini kan sudah bawa skill dari Jogja lah, macam itu. Terus ternyata kayak belum bisa diaplikasikan lah di sini. Skillnya bahasa halus. Bahasa halus skill yang itu, yang film itu. Jadi belum bisa diaplikasikan. Akhirnya gimana ya? Kayak lebih sering kan nganggur nih ceritanya nih. Iya. Nggak ada ijazah, nggak ada apa sertifikat segala macam, kemampuan apa segala macam, dan kemampuan yang kupunya itu di sini juga belum bisa kepakai secara maksimal juga. Nggak ada industrinya. Kerjalah. Kerja apa tuh? Mana kerja apa? Ya? Kerja sama Yakin juga. Ada di food stall gitu, masak. Karena kita laki-laki ini harus bisa masak. Kata standar TikTok. Kata standar TikTok. Kira-kira standar alay. Standar apaan? Media sosial anak kemarin sore anjir. Kata mama MySpace dong. Wah, tua banget tuh. Friendster ada yang main Friendster. Standar Friendster. Kalau Friendster kamu harus bisa bikin HTML aja. Biar tulisannya bisa bergerak. Sumpah ini referensinya tidak ada yang tahu. Itu tulisannya kok bisa kelap-kelip terus jalan gini. Oh iya, saya kok. Padahal copy paste HTML di website. Balik standar. Laki-laki harus bisa masak. Itu maksudnya sudah belajar masak dari dulu tapi itu. Dari kecil sudah bisa masak. Karena maksudnya dari kecil sama Mace ini dipesan. Kok jadi laki-laki tuh harus bisa masak. Siapa tahu kok nikah, dicerain istrimu kok nggak mati gitu. Ini gimana sih orang tua nih? Masa skenario-nya begitu? Beneran ngomong, itu kok bisa digali terus diajak ngobrol tanya gitu. Aduh. Jadi beneran dari ibu tuh emang udah ngajarin skill-skill dasar rumah tangga gitu. Kayaknya biar bisa survive sendiri. Biar bisa antara survive sendiri atau nanti jodoh saya ternyata adalah anak tunggal pengusaha kaya gitu. Mimpinya ketinggian aja. Aduh ya Allah. Ini yang bilang muluk aus. Iya aus di karena ini sudah mulai harus minum ini. Minum dulu ya. Saya manusia. Kau pikir tenaga baterai? Ini apa sih? Ini apa sih yang kita kasih? Ini kita signature baru di Stizy Dog. Oh ini available di Stizy Dog. Di Stizy Dog saja. Di Stizy Dog aja. Di Stizy Dog. Cuma di Stizy Dog. Stizy Dog 5. Hard selling banget. Cuma ketahuan jualan. Ayo kita beli biar Raffi punya ini minum aja. Supaya Raffi senyum lebar. Mari kita minum terus kita review. Ya pertama kali coba. Ya, mari kita coba. Tapi saya tadi buka puasa tuh belum makan apa-apa. Kayak ada baiknya. Ya, ada yang ganjel gitu. Saya kan gini nih. Saya nih kan bintang tamu. Walaupun bintang ada tamunya gitu. Tahu diri gitu.
Ada kotak. Iya, ada kotak dari tadi. Cuma kalau tuan rumahnya nggak nawarin, saya nggak enak. Iya, jadi kita makan dulu kali kayaknya. Boleh. Boleh. Jadi sebulat ada 2 kotak. Wah, mantap. Pas. Pas donat. Ada donat dari T-Foodie. Terima kasih T-Foodie yang sudah mensponsori kita. Ini temennya nih kayaknya. Betul. Hah? Atau kayak gini? Sopan pertama buat kalian. Jadi kita dikirim. Kasihan loh, 3 episode sebelumnya kayaknya nggak ada donat. Iya, nggak ada donatnya. Terima kasih, kita dikasih donat dari T-Foodie. Namanya tuh Glazeria. Wih, Glazeria. Oh gitu. kayak polisi-polisi Amerika ya. Aduh. Referensi. Mana badan mendukung lagi. Di donat dari T-Foodie Glazeria. Yang bisa diorder di Instagramnya teman-teman. Nanti kita taruh teks Instagramnya besar-besar di sini. Nanti Arya cari HTM kan di Friendster gitu. Yang begini. Yang bisa begini. Ini donat yang semua variannya ada. Semua varian dari yang jadul-jadul sampai yang kekinian tuh ada. Jangan jadul-jadul, banyak klasik. Klasik. Soalnya ada nama menunya. Yang message itu namanya message jadul gitu. Oh, emang menunya? Iya. Saya kan langganan jadi tahu. Bukan dikirimin brief, bukan. Ini hafal menu punya. Hafal menu. Mari kita coba. Siapa tahu ada mesin apa keren yang itu Iya, duit. Bismillah. Ini apa dia? Nanti ada namanya di bawah. Yang samakan apa ya? Oh, ini Cocrans. Oke. Itu Blueberry. blueberry. Pas. Mani berberry sih. Pakai nyanyi tuh. Aduh, tidur dulu. Sudah makan sudah enak. Bobo. Ya, baik, saya pulang dulu ya. SMP YPK. Selesai makan yang penting selesai makan pulang yang penting kenyang. Baru tuh. Dan yang paling penting adalah sekarang T-Foodie lagi buka buat mau Idul Fitri. Jadi bisa dikasih sebagai hampers. Bukan hanya donat, ada brownies dan segala macamnya. Yang bisa dijadikan hampers. Terus kita tidak perlu khawatir kayak nanti kalau kita kasih hampers, ini halal kah tidak nih makanannya? Sudah pasti halal karena halal terbaru dari Kemenak yang warna ungu. Asli. Jadi buat teman-teman yang mau support order silakan. Ini di blueberry-nya ada. Ada halalnya. Cuma kelihatan aja warna ungu gitu. Ini tuh variasinya banyak sama seperti kehidupannya Bang Jess tadi. Variasinya banyak. Nama saya Gado-Gado. Jadi silakan teman-teman kalau mau order T-Foodie Instagramnya ini. Nanti yang itu. Nanti lewat. Empuk koi. Empuk euy. Biasanya tuh kalau kita mau makan donat yang kualitasnya seperti ini, kita harus beli yang branded ternama itu tuh. Ya, yang harganya lumayan gitu. Ini harganya UMKM. Terjangkau. Iya, tapi rasanya Premium. wih mantap men. Oke, sudah Ibnu ya. Ya. Nanti nama rekening kita. Kurang ajar. Aduh. Udah tuh, tadi kita sudah sampai di mana tadi? Aduh, sabar, coba sampai minum beri dulu buat bisa mengingat tadi kita sampai mana. Iya enak lagi. Mas satu lagi bisa nggak? Iya bisa di take away lah kan tidak? Ini bisa di take away nggak sih? Bisa dong. Bisa. Bisa, Tapi pesannya di mana tadi? Cuma di Stizy Dog 5. Stizy Dog 5. Cuma di Stizy Dog 5. Kalau Raffinya lagi tidak ada bisa dipesan nggak tidak? Bisa. Berarti tidak harus ada Raffi di sini. Bisa. Setiap hari ada di Stizy Dog 5. Yang penting Raffi bikin aja gitu. Stoknya. Kalau nggak stok sama Raffi ya udah. Ada kurang beruntung. Silakan guys, kita disponsori 2 hal hari ini. Enak. Luar biasa Kenyang enak. nih. Sudah kenyang, haus hilang mantap. Dengan beri. Ini memang rencana ngemil kalau ini. Di sini standby. Tadi kita sampai di mana ya? Parkir pas. Apa ya? Oh, masak. Kerjanya masak. Nah betul, masak. Oh. Apa yang digeser? Oh. Yang gini, yang bikin berberi ini. Ini tanaman kesayangannya dia. Iya. Nggak Takut boleh ketindis. ditumpuk. Iya. Walaupun T-Foodie hari ini sponsor kita tapi tidak boleh itu tanaman kesayangan. Sorry. Raffi. Iya. Oke, masak tuh. Laki-laki harus bisa masak. Iya, harus bisa masak. Jadi akhirnya wah, ya udah masak akhirnya dibuat survive dulu gitu.
Maksudnya kan Survive ini kerja sama Mas Yakin. kerja sama Yakin karena kan maksudnya pas di Jogja tuh kan kayak kawasan dari muka asal. Hah? Punya dulu gitu kan. Ini yang wawancara gimana sih nggak tahu. Salfok. Terlalu enak. Aduh enak sekali. Kelomposan di mana tadi? Di Instagramnya. Instagramnya tuh di nanti gitu. Masuk terus. Cekring. Apa tadi? Jadi jadi kan sebenarnya untuk saya pribadi ini ada mimpi sendiri lah gitu. Oke. Pengennya pengen ada mimpi sendiri cuma ada mas satu namanya Mas Mail. Mas Mail. Mas Mail ini adalah sutradara di Jogja sana. Jadi Mas Mail ngomong gini, kamu punya mimpi nggak Jess gitu? Oh punya Mas. Terus saya mimpi kamu apa? Dia nanya gitu kan. Saya bilang, sekarang sih mimpiku gini Mas. Itu akan ngomong tuh. Terus sama Mas Mail bilang gini, Jess kamu kalau ngejar mimpi, pokoknya akhir pembicaraannya tuh, ngejar mimpi itu boleh, tapi harus ngecek realita. Ya maksudnya kan kita semua Ini quotes-nya. Raf. Saya juga bisa kata-kata bijak ini. Konyol tapi kan tidak ada yang pernah bicara serius dengan saya. Jenggot ini adalah Oke. Mimpi boleh. mimpi boleh, tapi harus ngecek realitanya. Iya. Karena kan percuma. Betul. Kita ngejar mimpi, tapi mati kelaparan. Betul. Karena terlalu idealis gitu. Iya. Jadi yang ngejar mimpi, masih mengejar mimpi. Cuma kan perut sebesar ini juga butuh makan toh. Saya dan teman-teman saya gitu. Kami gitu kan. Butuh makan juga. Akhirnya ya nggak bisa ngotot. Soalnya pengennya Ini harus ini kejar. harus ini aja. Enggak gitu. Tapi masih yang ya kerja yang ada kerjaan yang bisa dikerjain ya udah kerjain itu dulu. Nggak terlalu ngotot. Karena kan ya ngejar mimpi full time itu adalah privilege orang yang hidupnya enak. Gitu. Betul sekali. Kamu kalau lapar masih bisa pulang minta orang tua masakin atau malah lebih parah, B masakin ini. Bi. Terus ngomong hidup saya struggle. Kita harus jadi apa? Perintis bukan pewaris. Kita perintis bukan pewaris. Saya merintis dari minus lagi. Mana sih? Akhirnya dikerjakan tuh. Yang bisa dikerjakan untuk survive. Ya, jadi Sampai Jayapura. pas pas kerja di sama Yakin tuh yang pertama itu juga sebenarnya dari situ kan udah bisa DJ sebenarnya. Oh gitu. Karena DJ ini sebenarnya kan diajarin sama guru di SMA gitu tuh ada. Oh. Jadi udah skill nyelipin ya dari Ya, SMA. nyelip. Jadi tapi nggak yang tak seriusin banget dulu. Betul. Jadi tahu basicnya. Terus sama guru gue, capa buah gini. Gitu. Di Jogja nih berarti ya. Di Jogja, capa buah sini. Aku belum pernah lihat DJ orang Papua itu, kamu belajar dulu. Tujuannya mulia sekali. Itu diajarin dulu tuh masih pakai apa DJ 50 apa yang pakai CD diganti-ganti. Mixernya masih ada di samping itu. Wah, tua. jadi pajangan di sisi dok. Mixer lama itu Behringer. Terus akhirnya kan cuma diajarin ganti lagu lah segala macam. Dulu dasarnya sempat nyobain yang dulu pakai Game Boy juga sempat. Game Boy. Dulu tuh ada DJ gimana ya? Ada aneh-aneh musik-musik 8 bit, 16 bit. Oh iya. Yang musik-musik Nintendo itu mereka nge-mix musik itu. Oh iya. Mix gitu. Jadi satu Game Boy Advance, satu Game Boy Advance. Mix. Musiknya di kasetnya itu. Pakai kaset kita. Oh kaset yang ini yang kotak ini loh. Iya, saya setua itu ya. Saya masih ketemu kasetnya tapi belum pernah menggunakan. Saya masih denger. Iya. Kaset pertama yang saya punya Pasti di pikiran orang itu pun kalau yang dapat kaset pasti kaset. Nah, itu CD. kaset yang kalian lihat sekarang culture Walkman itu. Iya, itu pakai itu. Iya. Ya, Dulu bukan culture, memang begitu. Dulu tuh kayak punya kaset itu. Kaset pertama apa ya? Meteora, Linkin Park. Tua. Oke, siap tua. Terus. Ya udah toh. Jadi Udah bisa DJ nih sambil masak. Ya dulu karena pinjam alat, karena kangen lah pengen DJ lagi toh. Jadi pinjam alatnya teman. Iya. Pinjam alatmu dong, maksudnya mau main-main nih. Habis kerja gitu. Jadi akhirnya
dulu 2022 itu habis kerja, terus naikin alat DJ, main-main lagi, main-main. Menggali muscle memory. Tapi di Jayapura industrinya itu sudah yang mendukung DJ lokal atau seperti apa? Atau belum main ke situ, kita cuma main-main aja DJ-nya. Kalau untuk di Jayapura? Waktu itu. Waktu itu ya maksudnya hari itu kan sebenarnya dari pertama pindah tuh udah ada kenal dengan waktu masih di komunitas skateboard tuh. Iya. Itu udah kenal beberapa Castex DJ kayak Mas Andre iya. Berarti sudah banyak mereka udah jadi residen di beberapa klub gitu. Jadi untuk support DJ lokalnya ya wes gitu. Sudah. Itu industrinya ada. Industrinya ada. Beberapa tempat hiburan kan juga sudah Betul. rutin menggunakan residen lokal tuh. Oke. Dari Jayapura. Pas Abang main, maksudnya muscle memory yang tadi itu adakah benar-benar cuma buat seru-seruan aja, pengen main lagi, atau kayak kayaknya bisa jadi seperti yang itu, yang lain? Saya orangnya usil sih sebenarnya. Usil. Ini adalah baristanya Burberry yang itu. Mana dia? Hilang. Jadi sebenarnya iseng-iseng aja kayak pengen lah nyobain DJ lagi gitu. Apalagi kan maksudnya sempat kenal beberapa senior DJ di Jayapura atau jadi kayak kayaknya gabung PDJI apa ya gabung. Cuma belum. Jadi masih main-main aja dulu main. Terus satu tahun tuh masih kayak main-main. Ini main-mainnya tuh di tertutup, maksudnya di tempat kayak di rumah aja atau di public space? Public space di cafe kayak di apa gitu. Saya dulu tinggal di public space masalahnya. Tinggalnya sih di SG Park. Dia main buat anak-anak aja yang main skate. Oh, gitu. Setelah closing ya main-main di situ aja. Setelah closing tapi. Setelah closing. Ya maksudnya kerja dulu tuh. Iya, betul. Karena tadi mengisi waktu kerja betul. Jadi sambil ternyata nyobain transisi modern dengan alat yang lebih modern tuh. Asap. Sudah mulai asap ini. Terus. Nah, jadi nyobain. Emangnya menghibur anak-anak yang main skate aja. Seru-seruan aja. Karena kan sebenarnya saya pribadi kalau DJ itu kan tertarik kan kembali ke musik yang pertama tadi. Jadi ternyata nggak bisa lepas dari musik nih. Nggak bisa. Sudah itu motherboardnya udah musik. Sudah jadi DNA-nya. Nggak bisa. Orang main game Guitar Hero gimana sih? Game musik. Nah kan terus kalau jadi DJ-nya ini sendiri itu sampai pemilihan nama panggung sekarang itu kan sebenarnya gara-gara dulu tuh kan anaknya metal. Terus ada band metal satu nih namanya Slipknot ya. Pakai masker, pakai keren nih. Jadi seneng sama DJ-nya aja, namanya DJ Starscream kalau nama manggung sendirinya gitu. Starscream. Dan dia sama-sama punya tato Transformers. Makanya itu hence the tattoo gitu. Saya kan Transformer Autobot sama Decepticon. Iya, gokil. Ya, tato mahal. Kalau dipikir-pikir jadi nasi padang enak. Tapi di saat itu berarti sudah bisa afford tato sudah lumayan dong. Nah, karena tato pertama langsung di sini karena kan nggak lanjut kuliah kan. Iya. Apa tuh tato pertama? Decepticon. Habis itu baru nambah Autobot. Habis itu baru ini Anubis. Apa itu? Anubis itu dewa yang orang Mesir. Oh, dapat referensi. Karena waktu kecil suka baca buku mitologi tuh. Berat. Terus yang terakhir ini sabar tapi salah kurang tanda baca. Sabar betul loh. Sabar bener. Oh iya bener. Kata Restu salah gitu. Katanya kurang tanda baca. Restu jarang mengaji. Sesat Anda Restu. Hampir saya nambah tanda baca sobri. Tapi kan ini maksudnya kan ya ada maksudnya lah semuanya gitu ya, kan. Ya ada lah. Jadi dari nama panggung DJ sekarang apa tuh karena terinspirasi sama DJ-nya Slipknot. Pengennya tuh ya
pengennya Mimpinya. jadi DJ-nya Slipknot. Cuma kayaknya dia terlalu jauh. Kayaknya harus ingat tadi abang siapa tadi bilang itu. Kayaknya harus Mimpi boleh. realistis juga. Slipknot. Akhirnya ya main-main genre kan, kalau genre pribadi yang saya suka sendiri gitu. Maksudnya tuh kan kayak drum and bass. Drum and bass. Drum and bass tuh yang Itu seperti apa? dedak gitu. Saya puterin loudspeaker nih. Boleh biasa tahu yang kayak Beneran? Iya. Karena tidak tahu. Saya ini betul-betul bukan minim lagi, betul-betul minus soal musik. Ketahuan Cekot apa? Habis gajian. Udah cekot THR, kita dapat THR nih, luar biasa. Saya 2 agama sebenarnya, saya rayakan semua. Jadi ada lah musik-musik drum and bass tuh kayak musik-musik ini. Ada contohnya yang musisi yang saya kira-kira takut tidak. Apa yang musisi tahu? Tensi tidak. Tensi enggak. Tensi tidak. No offense ya. Gak apa-apa. Tensi bagus. Bagus. Ini siapa lagi? Apa ya? Dia Yang di sini. di Indonesia nggak ada sih yang main apa? Oh, jarang. Drum and bass itu. Oh sorry. Satu-satu gini. Saya merasa unik. Atau mungkin kalau ini sih. Sebentar aja biar tidak copyright. Ya sebentar aja nggak apa-apa. Oh. Dia kayak gini, ketukan drumnya aja ya. Oh iya, paham. Oh iya, musiknya musik. mau mati. Musiknya Valorant beberapa kali kayaknya kayak gitu. Iya. Masuk. Jadi sebenarnya jadi genre favorit juga karena tadi nyebut Valorant ya. Iya. Saya suka main Tekken. Karena tadi nyebut Valorant. Saya suka Nyambungnya jauh gitu. Sama-sama game sih. Sama-sama game. Iya. Ya betul-betul di Tekken juga musiknya kayak gitu. Ya, di Tekken itu kan kebanyakan Round one. Ada bunyi ini dia. Musiknya begitu, apalagi kalau main Tekken 3, main Tekken yang 5. Main Tekken 5 dulu. saya di sini Raja Tekken yang bikin berberi nih. Kalian kalau bisa ngalahin stage-nya dia, Dia kan datang ke sini berberi gratis. Bawa Tekken dia dapat berberi gratis. Karena dia yang bikin, dia pakai Steve. Saya pakai Hwarang mengap-ngap. Bagus. Hwarang angkat kaki dipukul di sini, Bang. Steve tuh yang petinju tuh. Yang petinju. Iya. Genre musik. Jadi genre musik sebenarnya banyak, kalau buat saya pribadi musik banyak yang mempengaruhi ya. Apalagi kalau saya suka drum and bass untuk musik elektronik sekarang itu dikarenakan ya karena dulu main Tekken gitu. Exposure terhadap musik drum and bass liquid dan DNB ya sekarang ya. Liquid drum and bass itu karena dari game-game yang PS1 gitu. Makanya kebanyakan musiknya kan kayak gitu. Ya, gitu. tertarikan untuk menciptakan musik-musik seperti itu. Ya akhirnya lebih seneng musik seperti itu dibandingkan ya house juga seneng gitu. I love to party man gitu. Cuma lebih condong ke drum and bass. Setelah nge-DJ yang setelah bekerja itu, dapat pekerjaan pertama kali dari DJ itu kapan? 2023. Itu dalam acara? Itu acara From Homies to Homies Asap, shout out Senyum Terus Club. Kenapa bisa mereka tahu? Apakah mereka juga salah satu yang main skateboard? Saya juga nggak tahu, mereka itu tahu saya main DJ dari mana. Nah, karena kan terbatas tuh di SG pas sudah tutup lagi. Iya. Jadi pasti ini anak-anak skate juga yang ngomong kan. Kayak ini siapa yang ngomong gitu. Akhirnya datanglah hari itu Uncle Mario yang datang. Ngomong, Bang Jess, ini nih kita pengen bikin acara. Dia jelasin acara From Homies to Homies pertama. Terus Bang Jess bantuin kita jadi DJ dong. Terus boleh lah gitu. Terus kan nanya kan, pengen main gini. Aduh sorry. Kayaknya ini belum makan, kan ada donat dari dia. Saya narasumber. Kalau banyak punya salah. Harus masa bertanya itu pun cuma sebentar. Jadi nyuri suap. Mainlah Homies to Homies. Jadi mainlah di situ kan, dari From Homies to Homies. Pertama kali tuh. Pertama kali di Jayapura gitu kan.
Kalau ya maksudnya seru sih, saya tanya mau main genre apa gitu. Afrobeat. Bisa. Jadi orang Afrika nih kita. Bisa. Karena kan maksudnya sebenarnya kalau DJ itu kayak gimana yo? Musikalitasnya penting gitu. Sabulat. Jadi kalau otomatis kalau ada yang di dunia DJ itu sudah pasti harus paham musik. Iya, karena kan secara keseluruhan ada beda nada dasar, beat per minute, beat matchingnya juga harus bisa. Dan untuk Afrobeat nih ya lumayan nggak ribet lah. Tapi bisa. Sukses. Manjak nih karir. Iya. Enggak juga. Tapi habis itu banyak panggilan DJ atau seperti apa? Habis itu lumayan lah, ada beberapa panggilan buat main di acara-acara gitu. Akhirnya keterusan gitu. Sampai sekarang. Sampai akhirnya akhirnya setelah bertahun-tahun gabung ke PDJI juga. PDJI. Persatuan DJ. Joki Indonesia. Pikiran gereja. Ini kalau kerjaan kantor dibawa ke sini. PGJI. Persatuan Jemaat tapi pakai DJ gitu. Jemaat. Saya kira gereja. Sorry. Persatuan DJ Indonesia. Iya persatuan apa yuk? Swahyu minta maaf. Lupa kepanjangan nih. DJ. Ya akhirnya gabung ke PDJI juga. Dari situ apa yang terbuka dari komunitas? Saya sih kayak apa? Ilmu pastinya. Ilmu jelas. Ya terus beberapa kayak ngomong-ngomong ya software pakai ini aja kayak Kak Reval yang sering live di Kio juga. DJ Reval tuh juga pakai ini. Dia suka mainnya genre, cobain pakai yang ini, pakai ini. Jadi banyak yang terbuka termasuk ilmunya. Ya, selak-selak yang dibagi lah. Walaupun sebenarnya kalau dibilang saya juga jarang ngumpul dengan selak orang tuh karena karena kerja. Sama sih mau kerja yakin. Tolong. Iya masih kerja. Ya bukan menyalahkan pekerjaan tapi iya, memang belum ada kesempatannya aja gitu. Tapi susah kan tidak bagi waktunya kalau sekarang punya berdiri di banyak kaki. Kalau berarti sekarang yang aktif adalah ngebar di Stizy, DJ, apa lagi? Sama graffiti. Ada 3 tuh. Kan kalau sudah tapi graffiti tahunya dari mana? Graffiti dari SMP. Itu karena ikut geng sekolah. Ikut geng-geng sekolah gitu loh. Jadi kalau di Jogja itu kan kayak geng sekolah gitu, kita nyoret nama geng sekolah kan. Nandain daerah. Sumpah kayak di game bully. Kayak di bully, kayak di Warriors. Gokil. Tapi waktu kelas 2 SMP itu aku belum punya PS2 ya itu tadi kayak ibu saya bekerja cukup keras untuk menjadikan saya anak miskin di orang kaya. Sekolahnya sekolah favorit. Cuma yang kere saya gitu. Jadi dari SMP itu pas sampai di sini bisa tahu orang bisa tahu kalau abang bisa graffiti tuh dari mana? Ada acara kah atau hari itu apa ya? Kalau di Jogja mungkin beberapa teman udah tahu ya. Karena kan pas bangun di sininya? Pas di sininya tuh sebenarnya pas gara-gara ini Restu nih. Kita ngobrolin kamu nih Restu. Iya, yang jarang mengaji itu. Isinya kau aja. Pembukaan deh gara-gara tadi Restu kasih tahu abang gitu. Restu aja benang merahnya Restu. Jadi pas masih di komunitas stand up itu kan masih aktif gambar toh. Masih aktif gambar terus adalah alat-alat graffiti terus graffiti yang tak simpan gitu terus nanya Restu kan nanya orangnya suka penasaran. Ada apa nih? Donat. Tipu sini Restu. Kamu episode 1 nggak ada donat? Nggak ada. Tifudi belum bergerak. Pas Tifudi dengar mau sama dengan Bang Jess, oh ya sudah, gas. Bang Jess juga bulat seperti donat. Apa nih? Terus nanyain kan, ini apa nih Bang? Jadi nanya ada caps kan itu kan mata pilox tuh. Kayak gitu kan? Ya yang di atas piloxnya itu yang warna kuning ya itu. Iya. Di Dok juga jual pilox.
Jualan sekalian gitu. Iya. Di dok 5 ada. Oh iya betul, di food ini ada di Stizy Dog sama Stizy Entrop. Entrop. Iya. Jadi kalau teman-teman nyari donat, itu kayaknya donatnya enak tuh. Iya. Donatnya enak tuh. Bisa datang ke Entrop atau bisa langsung pesan di Instagramnya Ya, T-Foodie. Kalau di sini juga ada Burberry Stizy. Jualan. Dan juga ada Pilox. Semuanya kita jualin. Semuanya yang bisa jadi duit. Lo tuh bagus tuh maksudnya mentalitas karena kan maksudnya tadi ngomong apa sih? Pilox. Oh Pilox. Jadi dulu kan terus tuh kan nanya. Iya, ini kenapa nih? Apa nih? Ini gambar graffiti terus mulailah ngetes gambar di sini. Gambar-gambar. Tapi selama ini kan maksudnya kalau di Jayapura kan vandal tuh. Iya. Dulu kan resikonya agak serem ya. Maksudnya 2011 2012 gambar di Waena kan berarti gambar ditemani orang mabuk gitu. Betul. Saya anak Waena men. Yoi. Anak Waena hebat-hebat. Cara. Restu lagi. Terus Ya gitu kan kalau 2011 2012 gambar di Waena tuh kan vandalisme terus ada di sebelah yang siap memvandal gitu juga. Siap memvandal muka kita juga gitu. Iya. Oh di Waena. Berbedanya enak Mas, makasih. Dari validasi orang lewat mulu. Terus Ya gitu. Jadi dulu kalau graffiti di Jayapuranya dari tahun itu juga cuma ya itu masih kalau tahun-tahun 2011 2012 masih geng SMA lama lah gitu. Ya. Coret gitu terus lari karena kan cuma tulisan aja tuh nggak mungkin yang bikin kayak bubble letter yang bulat-bulat gitu. Tulisannya ya. Resiko orang mabuk coy. Nah akhirnya itu gambar-gambar sampai 2017 ketemu Restu. Restu kayak tahu lah akhirnya tahu oh Bang Yes nih bisa graffiti nih. Terus akhirnya sampai mungkin kalau mulai lebih aktif lagi tuh pas di SG juga sih. Jadi gambar yang dulu kalau teman-teman tahu di SG ada gambar-gambar. Terus ada yang apa piramid. Iya. Di belakangnya itu yang gambar saya. Dulu. Sekarang sudah tidak ada. Terus ada apa ya? Ada dulu yang kerja sama Sampurna apa gitu. Jadi kayak bikin taggingan street activity. Taggingannya itu yang bikin. Berarti kalau sama Sampurna berarti duit. Enggak. Enggak, gitu. Beneran enggak maksudnya kayak ya bikin aja lah. Oh gitu. Hobi. Sampai akhirnya kesini ada Alhamdulillah. mural juga. Jadi dulu kalau hari libur mural, kalau hari weekday hari kerja selesai kerja DJ. Bagi Sibuk. ini. Nggak kurus. Sekarang juga masih begitu. Masih, tapi ya, akhirnya untuk gambar-gambar kalau sekarang untuk graffiti lebih nggak nerima kerja commission lagi sih. Karena maksudnya ujung-ujungnya kan ini hobi toh. Hobi yang tidak dipaksakan orang tua. Oh berarti yang nih kalau DJ kan masuk di unsur musik yang dulu backgroundnya dipaksakan. harus bisa. Kerja bagian dari survival skill. Iya, tapi yang gambar ini betul-betul pure hobi. Jadi ketika akhirnya menerima commission work tuh kayak wah boleh maki-maki nggak sih? Boleh. Jadi mulai pikir sendiri jadi mulai mikir kayak wah agak menikmati cok gitu. Sekiranya dong pakai apa? Harus udah khawatir. Enggak. Langsung dikerorong aja gitu. Karena kan wah agak menikmati banget anjing. Iya sih ini. Akhirnya kayak ya udah nggak ngambil commission work, pilox yang ada ya. Kadang-kadang buat gambar-gambar aja gitu maksudnya. Lebih menikmati bentuk bebasnya dibandingkan bentuk nyari duitnya. Walaupun kalau bilang nyari duitnya juga lumayan gitu. Tapi ya karena letak idealisnya paling kuat di situ. Enggak, bukan idealis apa namanya kepuasan dirinya. Iya bisa dibilang begitu sih. Sama namatin Elden Ring. Ya. Level berapa Anda gitu. Enggak, tapi game susah. Ya, terus karena apa ya? Saya berhenti ngambil commission work untuk graffiti karena perasaan pribadi. Mulai nggak menikmati proses menggambarnya. Makin lama makin enak nih kayaknya. Ekspresinya berubah. Harus lihat ekspresinya.
Wah, bahaya nih men. Enak banget. Narkoba nih. Iya. Cuma di Stizi 25. Ah, jualan. Jadi gitu, maksudnya akhirnya kayak udah nggak menikmati proses menggambarnya pas commission work ya. Jadi kayaknya hobi aja lah gitu. Hobi menggambar gitu. Kalau tadi kan dari yang aku cerita kan sudah beragam sekali gitu, kayak variannya donatnya Tifudi, terus apa namanya yang paling bikin buat ada di tempat yang berbeda tuh kayaknya dari tadi saya dengar itu kayaknya tongkrongan atau nongkrong atau bisa kenal dengan siapa tuh termasuk salah satu yang kuat buat ada di lingkungan yang beda-beda kan tidak? Iya, maksudnya komunitas tempat kamu berada, bukan masalah komunitas dalam bentuk organisasi ya, tapi nongkrong kayak ya komunitas kamu berada sekarang kayak tempat nongkronganmu tuh kayak menentukan rezekimu tuh gimana gitu loh. Karena kalau bilang misalnya kayak berangkat gara-gara main DJ udah main DJ, maksudnya berangkat gara-gara saya kalau dibilang berangkat gara-gara jadi DJ udah, berangkat gara-gara graffiti udah. Berangkatnya maksudnya ke luar kota. Ada kerjaan di luar kota gitu udah. Mahal. Alhamdulillah. Asap pula. Nggak mahal juga. Kita kayak ya maksudnya masih pergi tapi tidak keluar biaya sama sekali. Sama sekali dibiayai uang tiket. Asap. Udah. Itu udah ngerasain. Terus tadi ngomong apa ya? Nongkrongan, komunitas lingkungan. Nah, itu semua tergantung dari nongkrongnya di mana gitu. Kamu kalau nongkrong di sini bisa belajar graffiti, jualan sambil minum berberi dan makan tifudi. spam. Ya, sel. Belajar akrab ini. Episode 4 isinya belajar jualan, hard selling. Marketing paling kasar adalah diomongin langsung. Jadi gitu. Jadi bergaul di mana misalnya kayak berangkat gara-gara graffiti tuh gara-gara main sama temennya adekku. Jadi aku sama adekku beda 3 tahun tuh. Temennya tuh temanku juga gitu. Guks. Ya sampai dia akhirnya nanya, kamu tuh sebenarnya ada teman gak ya kok berteman sama temanku gitu. Tapi sulit kan tidak untuk menemukan atau itu tuh sebenarnya karena keinginan buat berteman jadi akhirnya dapat sesuatu yang baik dari itu, bukan yang kayak saya ini harus berteman dengan ini nih biar nanti gacor ya, biar bisa punya peluang kesini enggak gitu. Nah, kalau temenan aja gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak ada motivasi di balik udang di balik batu kayak tifudi di balik berberi. Donat enak jualan. Berarti tongkrongan tuh lumayan kuat, pengaruh lah. Apalagi dalam tapi tidak bisa dipungkiri kalau ada juga hal-hal yang negatifnya. Kalau ada nih anak-anak muda yang baru belajar nongkrong, dakwah sebagai orang yang di Instagram namanya uncle, berarti kan paman itu biasanya wise toh. Jenggotnya menunjukkan apa 3 hal yang harus orang kalau baru nongkrong tuh harus betul-betul kayaknya kalau tongkronganmu kayak begini nih red flag, caps. Mati. Ini yang mereka sebut karung. Karung itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang isi beras, ada yang isi beras, ada yang isinya batu. Berasnya 2 biji. Ya. Apa ya 3 red flag tongkrongan yang membuat Anda tidak berkembang? Betul. Ini nanti di klip ini. Saya takut ini jadi highlightnya ini. Apa ya? Atau gini aja. Kalau nggak mau menghindari red flagnya, 3 tongkrongan, 3 green flag lah. Tongkrongan yang ini pasti kok berkembang ini. 3 green flag ya, kalau green flag mah gampang mah. Yang penting saling support. Itu paling penting sih, maksudnya kalau kau tongkrongan tidak support kau, maksudnya ngapain cok gitu. Betul. Support you. You support me. Maksudnya kayak kalian berteman, kalau nggak saling mendukung ngapain gitu. Nggak kemana-mana gitu. Bisa gas. Tapi kan ada juga yang red flagnya nih gasnya ngawur gitu loh. Betul. Ya tahu nih gambling, sukses rate-nya nih gambling.
Dia bilang gas aja gas, bisa itu bisa. Hancur teman. Mau ketawa kau. Kenapa nih? Ini ada inside conversation. Ada inside joke-nya. Tapi kan banyak ya. Iya, betul. Green flag pertama lah, sama red flagnya maksudnya yang kontranya dia lah. Jadi Yang paling penting saling support. Terus. dalam hal positif. Dalam misalnya kayak Raffi. Kau yang di sini makanya. Yang bikin Burberry ini rapper. Nanti kita ngobrol sama dia. Nah, terus ya jadi kayak misalnya Raffi ngeluarin lagu baru. Ya kita dengerin, terus kita masukin input yang mendukung gitu. Taruh di story. Kayak aku lagu jelek anjing jamet gitu. Enggak mungkin kan gitu. Itu ya mungkin. Kita maunya tuh lagunya dia bagus juga gitu. Iya. Wah, kayak ada punya. Tapi kalau gaul ya kita ngomongin gaul gitu. Keren sekali. Tapi memangnya ada lagu pernah jelek. Bagus terus sih. Akhirnya saya ketemu Dengko. Salah duduk dia. Nah tapi itu tongkrongan kadang-kadang kan gitu. Terus kadang-kadang ada juga tongkrongan red flagnya tuh ya itu maksudnya. Wah bagus man bagus, gas aja gas. Nah ini maksudnya support yang tidak support kayak itu. Bagus itu. Maksudnya kalau menurutmu kamu dengar unreleased song dari temanmu, terus menurutmu kamu bilang bagus-bagus aja kamu nggak nyari salahnya, lagunya nggak berkembang gitu. Masuk. Saya juga bisa bijak cowok. Jadi bentuk support tuh bukan yang cuma positif aja tapi kasih input lah. Iya kasih input ya kayak misal mungkin menurutmu udah bagus tapi kayak misalnya ada yang Mas Anang. Jadi kayak menurutmu udah bagus terus kayaknya boleh tambahin. Misalnya kalau kita yang ngerti produksi musik misalnya, coba hi-hatnya dibikin begini. Yang ngerti. Atau mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang kayak coba liriknya digantiin yang ini bahasanya yang mungkin lebih paham bahasa ya. Iya. Kita kan cuma anak stand up pengolah bahasa aja. Anak stand up itu juga termasuk remix loh, remix kamus loh. Mengolah kata-kata. Pinter ngomong nih. Jadi gitu tuh red flag, green flag sama red flag yang ya. Bertemanan dengan dia terus. Mungkin kalau yang lain ya, kalau standar-standar aja sih maksudnya. Bukan standar TikTok ya ini, tapi dasarnya kalau tongkronganmu gimana ya? Sibuk nyinyir. Wah, nggak usah satu tongkrongan dulu deh. Iya. Tongkrongan lain gitu misalnya kayak, si lagunya si ini nih kayak kurang gini. Saya harus lihat ekspresi yang di sini biar kayak ini nyata ini. Jujur, saya tidak tahu apa-apa karena saya orangnya jarang nongkrong makanya saya penasaran. Jadi kan saya itu udah red flag sih maksudnya nggak red flag juga tapi kayak ya kamu harus lebih cautious dengan mereka gitu karena kan maksudnya ya. Bahaya bisa jadi kalau kau tidak di situ sibuk ngomongin doang. Iya, kau yang diomongin. Bagus sih, ngomong asa bulat. Bagus apa yang bagus sih nggak penting lah maksudnya kecuali kayak nggak memaksakan tiap tongkrongan kayak ngobrol produktif nggak tiba-tiba semuanya jadi Timothy Ronald saham kripto. Kamu tidur siang kamu go. Saya tadi nge-gym habis itu ngecek pasar tidak begitu pelan-pelan seru juga maksudnya seru juga itu jantungan juga lihat lini naik turun apalagi kalau yang main kripto nah, akhirnya kan maksudnya tongkrongannya tuh yang penting menurutmu positif gitu karena nyaman-nyaman palsu kan juga banyak toh. Betul ya, cuma ya berteman aja kaget gini zong kan banyak itu sebenarnya kalau saya pribadi tidak bisa menetapkan standar green flag dan red flagnya tongkrongan dijalani seperti itu. Untungnya buat saya yang sebenarnya sangat bodoh ini dapatnya tongkrongan ini yang lumayan membangun. Jadi lumayan lah gitu. Jadi itu keberuntungan. Bukan keberuntungan juga sih. Kalau kita ngomongnya tuh kayak berkat lah. Yes. Kalau berkat nggak harus selalu soal duit, men. Yes. Bisa. Oh yuk kesehatan itu berkah lo saya juga uncle harus wise. Apa yang menjadi ini kan kalau sekarang kan berarti DJ ngebar sama graffiti untuk senang-senang tapi apa yang menjadi aim paling ininya Bang Des yang kayaknya saya harus berusaha buat dapat ini nih ada mimpi yang seperti itu kan tidak kalau misalnya saya pengen misalnya kalau di YouTube pokoknya channel YouTube-nya nanti bisa jadi menghidupi saya juga lah.
setelah itu kayak gitu-gitu atau enggak kalau aimnya dalam mimpi berarti mau punya film yang kalau di bioskop ada namanya kita directed by ini gitu-gitu. Abang punya kayak gitu kan tidak? Sekarang sih mungkin karena udah umur ya. Iya betul. Semakin tuh semakin bertambahnya umur, mimpi sudah jadi hal yang mimpi tuh sudah shifting banyak. Kalau bahasa Magic Chess-nya, Magic Chess game lagi. Kan saya tua, saya suka main game. Dia transisi sinergi gitu. transisi sinergi. Jadi bahasanya kayak apa ya? Kalau sekarang sih pribadi lebih pengen kayak ya orang hidup manfaat aja deh paling enggak. Jadi pengennya hidup bermanfaat aja gitu. Mantap. Air mata. Dari sepanjang yang abang sudah jalani untuk hidup, survive melakukan hal yang abang suka sampai melakukan hal yang abang tidak suka tapi harus dilakukan nih di survive. Apa 3 hal yang menurut abang paling penting dalam bertahan hidup? 3 hal ini nih yang abang pegang sampai sekarang. Ada nih tato. Sabar. Sabar tapi bukan dalam artian sabar kita bahasa Indonesia ya. Iya. Tapi dalam konteks bahasa Arabnya gitu. Ya maksudnya kan perseverance. Bahasa Inggris bodoh. Lebih gampang bahasa ininya istiqomah. Oh, istiqomah. Jadi kalau udah memilih satu jalan hidup, dijalani. Tuh, saya di sini dikeroyok. Gimana ini? Istiqomah sama proses. Ya hidup ini kan maksudnya udah semua yang nonton ini pasti udah besar lah. Kalau masih kecil sekolah dulu deh. Terus sampai sini lagi nontonnya. Dia gini, aduh. Harus sekolah. Ya udahlah. Masa gitu. Nah tapi kan apa tadi pertanyaannya? 3 hal yang dipegang tadi kan istiqomah, sabar, istiqomah. Itu istiqomah ya maksudnya. Saya Kristen cuma maksudnya mempelajari banyak hal itu ya nggak salah. Gak gitu. apa-apa. Memperluas widen your horizon asal. Gak apa-apa itu tidak wajar aja. Jadi pertama istiqomah dengan jalan hidup yang kamu pilih gitu. Ya maksudnya ketika milih misalnya kayak ya hidup kamu pilih hidup pun dagel gitu. Jadi maksudnya lucu aja gitu. Makanya di TikTok di mana-mana nggak terlalu serius-serius amat gitu kayak. Halo guys, ini di Soundwave dan ini 5 lagu. Tidak salah yang kayak begitu, tidak salah gitu. Cuma bukan pilihan hidupnya. Cuma saya lebih suka yang pendekatannya lucu karena basisnya stand up gitu. Iya. Karena basisnya stand up terus lahir besar di Jogja yang budaya dagelnya besar tuh. Apa lucu tongkrongan tuh banyak lah gitu. Iya. Jadi pertama ya untuk menjalani hidup ini bekal kehidupan buat adik-adik. Asap. Pinjam kacamata. Lebih bijak kelihatannya. Jadi kacamatanya turun lagi bukan yang pas. Di sini. Jadi saya akan pulang. ini 3 poin aja lah. Jadi pertama ya itu istiqomah, terus widen your horizon tadi, perluas sudut pandang karena dunia ini tidak selebar daun kelor. Ya, tidak sesempit. Jangan pakai kacamata kuda lah bahasanya. Ya, makanya ketika kita menutup diri untuk hal-hal baru, kayaknya perkembangan kita membatasi diri kita sebagai manusia gitu, untuk mengembangkan potensi kita sendiri gitu. Nah, terus apa ya? Yang ketiga, banyak makan deh. Kenapa? Tiba-tiba kalau lapar, pikiran nutrisi tiba-tiba. aduh, dikira antek-antek pemerintah saya. Ya, makan karena banyak yang idealis sampai lupa makan atau gimana? Ya. Tiba-tiba kiri podcast. Cuma apa ya? Banyak makan tuh bukan berarti kayak makan kebanyakan ya. Iya. Tapi kayak untuk menghadapi dunia yang sekarang berjalan ini, yang pahit-pahit entah melihat berita yang isinya negatif semua, entah Jayapura atau iya. Sampai video ini direkam, berita di Info Jayapura tuh gak ada yang bagus. Kecelakaan, kebakaran. Iya, betul. Astaga naga gitu. Orang semua itu butuh energi. Makan. Salah satu makanan yang bisa dimakan adalah tahu tek. Dan juga Bu Joko punya apa nih? Itu nomornya. Yang paling top global adalah Donat Tifudi.
Glazeria ini kalau kamu makan sambil kamu ini dijadiin bekal untuk ngopi di Indomaret aja bisa. Tapi kan jauh Indomaret. Iya, Di sini aja. Atau bisa pesan langsung di Instagram. Bingung mau pesen apa? Burberry. Top. SSR. Oke, thank you. Bang Yes, kita sudah belajar hidup, belajar akrab sekaligus belajar kehidupan sama kehidupannya Bang Yes yang warna-warni. Iya. Saya Jesse, saya Jack of all trades. Tapi kan itu kan bener kan, ada kata-kata orang tuh maksudnya mending Jack of all trades are master of none gitu. Iya, itu saya tulis padahal. Apa abang tuh Karena itu ada di bio banyak pakai bahasa Prancis. apa tuh? Saya lupa cuy. Kan bisa lihat Instagram. HP ku mana? Kedudukannya. Ya tau bener nih. Aduh ya Allah. Jack of all trades. Jangan takut. Ad maiorem Dei gloriam. Ad maiorem Dei gloriam itu bahasa Latin. Udah tak hapus, Ding. Ya. Lupa aku yang lama. Jadi Ad maiorem Dei gloriam itu tualice diri itu mungkin orang kalau nggak tahu ya, saya ini orang yang rohani gitu. Orang tua aku pendeta, Cuk. Dua-duanya, makanya saya miskin. Yo. Tidak semua. Tidak semua. Siapa tahu kamu Retweet pahala. Nah, tapi itu misalnya warisan orang tua aku cuma agama, cuy. Jadi akhirnya ini kan ya itu bio. Ngapain jelasin bio sih? Tadi kan urusannya sama itu Jack of all trades. Jack of all trades. Nah, ya jadi gitu. Itu tadi moto hidup kalau yang itu. Berarti abang lebih tim jago banyak bisa banyak hal tapi Master of none. master. Tapi orang ngomong toh Jack of all trades are master of none. Menurut abang tidak? But I rather become master of none than master of one. Kelas. Hening closing. Tiba-tiba bos musik anjing. Oke, itu dia tadi kita sudah ngobrol sama dan Bang Yes. Sudah waktunya sahur ya, kita ngobrol dari buka puasa sampai mau sahur. Kita mau makan yang enak-enak salah satu. Sudah Jualan terus lah itu mah, nomor rekening. Iya, Ibnu. Kok cuma kasih donat saja? Kenyang sehari euy. Terima kasih semuanya. Diabetes saya udah tua. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Terima kasih Bang Yes. Thank you Raffi juga. Thank you Stevie Dok 5. Kita akan jumpa lagi di Belajar Akrab sama tamu-tamu yang lainnya. Bye bye. Ciao.